ibu sedang menyulam kain berwarna merah. Izinkan saya untuk sampaikan salam. Salam sejahtera untuk warga hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, karena hingga hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesehatan, masih bisa menginjakkan kaki, melihat, dan bernafas di dunia ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara Lomba Bulan Bahasa SMA Negeri 1 Ngamprah tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat, sekaligus dapat mempererat tali silaturahmi kita. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, staf tata usaha, kakak kelas, serta teman-teman yang saya sayangi dan banggakan. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah khutbah yang bertemakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah sebagai pemersatu. Sebagaimana kita mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kurang lebih 17.000 pulau dan termasuk negara kepulauan terbesar di dunia di urutan ke-6. Yang artinya, kepulauan-kepulauan tersebut terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Setiap suku bangsa tersebut pasti memiliki bahasa daerah masing-masing yang memiliki ciri khas tersendiri dan unik. Apakah karena setiap orang memiliki bahasa daerah masing-masing, membuat adanya batasan berkomunikasi antara manusia yang satu dan manusia yang lain? Jawabannya adalah tidak. Walaupun di Indonesia memiliki beragam macam bahasa daerah, namun bangsa kita ini mempunyai bahkan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sebagaimana Ikrar Sumpah Pemuda kalimat ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Seharusnya kita bangga dan menghargai keberagaman yang ada di tanah kita ini, dan menjadikan keberagaman itu sebagai suatu sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan negara kita. Sebagaimana hal tersebut tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat, Surat ke-49 ayat 13, yang isinya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa keberagaman bahasa daerah yang ada di Indonesia bukanlah dijadikan sebagai batasan antar masyarakat untuk saling berkomunikasi. Ada pengertian bahwa bahasa adalah jiwa bangsa, yang artinya bangsa memiliki kaitan yang sangat erat dengan bahasa. Pemahaman masyarakat terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat dijadikan sebagai dasar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda dan pelajar. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia yaitu sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Kita dapat mengambil contoh kecil yang ada di lingkungan sekitar kita, seperti kita bersekolah di SMA Negeri 1 Ngamprah, atau kita mempunyai tetangga di rumah, ataupun teman bermain kita. Apakah semuanya pasti berasal dari daerah yang sama dengan kita?
Tentunya mereka berasal dari daerah berbeda-beda dan memiliki bahasa daerah masing-masing. Walaupun kita dengan orang lain berasal dari daerah berbeda, namun kita tetap bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan pemersatu bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan kekayaan Nusantara yang harus selalu kita lestarikan. Hadirin yang berbahagia, walaupun di era globalisasi ini kita dituntut untuk mempelajari bahasa internasional, namun kita tidak boleh melupakan bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah kita sendiri. Banyak anak milenial sekarang yang lebih memilih untuk mendalami bahasa internasional dan melupakan bahasa Indonesia ataupun bahasa ibu mereka sendiri. Kita sebagai warga negara Indonesia, baik itu orang tua, kaum anak muda maupun anak-anak, harus bersatu dan saling bekerja sama untuk melestarikan dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia dan bahasa daerah agar tidak pernah punah. Di dalam hadis sahih disebutkan, Innal mu'mina lil mu'mini kalbunyani yashuddu ba'dukum ba'do. Artinya, orang mukmin dengan orang mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Hadirin yang terhormat, demikian khutbah yang saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata-kata yang saya ucapkan, dan sekali lagi mohon maaf bila terdapat kata-kata yang saya ucapkan kurang berkenan di hati para hadirin. Terima kasih atas perhatiannya. Namun sebelum saya menutup dengan salam, perkenankan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Niat hati hanya berkarya wisata, berakhir liburan di California. Marilah lestarikan bahasa kita, banggakan hingga mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.